Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan 5 tanda bahwa Allah mencintai dan menyayangi hambanya. Tanda-tanda ini adalah bukti kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kita, agar kita senantiasa berada di jalan yang benar dan diridhoinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikut adalah 5 tanda Allah cinta dan sayang kepada hambanya. Mari kita simak, yaitu yang pertama, diberikan kesempatan beramal soleh sebelum kematian. Salah satu tanda cinta Allah adalah ketika Dia memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh sebelum meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menjadikannya beramal soleh sebelum meninggal dunia. Hadits riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kesempatan untuk beramal soleh sebagai bentuk kasih sayangnya, waktu yang sangat berharga untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan memohon ampunan kepada Allah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Hadirin yang berbahagia, bahwa kematian adalah kepastian yang akan dihadapi oleh setiap makhluk hidup. Semoga kita semua termasuk dalam hamba-hamba yang diberikan kesempatan untuk beramal soleh sebelum kematian dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang kedua, diberikan kesabaran. Allah memberikan kesabaran kepada hambanya yang dicintai. Dengan kesabaran, kita mampu menghadapi segala ujian dan cobaan dengan ikhlas dan tawakal. Kesabaran adalah salah satu sifat yang sangat dihargai dalam Islam. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Saudaraku, bahwa kesabaran dan sholat adalah penolong dalam menghadapi berbagai kesulitan. Kesabaran bukan hanya menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga menunjukkan keteguhan hati dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan dan kesabaran adalah kunci untuk menghadapi ujian tersebut dengan ikhlas dan tawakal. Yang ketiga, diberikan ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan adalah tanda cinta Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya cobaan atau musibah. Hadits riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Cobaan ini untuk menguji iman dan kesabaran kita serta menggugurkan dosa-dosa kita. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Bahwa ujian adalah cara Allah untuk membedakan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan yang tidak. Ujian dan cobaan juga berfungsi untuk membersihkan dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Selanjutnya 4. Dijaga dari kehidupan dunia yang menyesatkan. Allah menjaga hambanya yang beriman dari kehidupan dunia yang menyesatkan. Dia memberikan ketenangan hati dan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Kehidupan dunia seringkali penuh dengan godaan dan tipu daya yang dapat menyesatkan manusia dari jalan yang benar, dan tiadalah kehidupan dunia ini
ini, melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Hadirin yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan penuh dengan kesenangan. Yang menipu, Allah menjaga hambanya yang beriman dengan memberikan ketenangan hati dan menjauhkan mereka dari kemaksiatan. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridohannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Sahabat beriman, betapa fana dan menipunya kehidupan dunia. Allah menjaga hambanya yang beriman dengan memberikan mereka pemahaman yang benar tentang hakikat dunia dan akhirat. Yang terakhir, diberikan pemahaman agama yang baik. Allah memberikan kemudahan dalam memahami agama kepada hambanya yang dicintai. Dengan pemahaman agama yang baik, kita dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Pemahaman agama yang baik adalah anugerah besar dari Allah yang memudahkan kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunannya. Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 125. Bahwa pemahaman agama yang baik adalah petunjuk dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang dicintai. Dengan pemahaman ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 19. Saudaraku, bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, dan pemahaman yang benar tentang agama ini adalah kunci untuk mendapatkan ridhonya. Sahabat beriman yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Tanda-tanda ini adalah bukti nyata bahwa Allah mencintai dan menyayangi kita. Marilah kita senantiasa bersyukur dan berusaha untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dengan meningkatkan amal soleh, bersabar dalam menghadapi cobaan, dan terus belajar memahami agama dengan baik. Dari 5 tanda tersebut, kita dapat memahami bahwa kasih sayang Allah begitu besar kepada hambanya. Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh, menguji kita dengan cobaan, memberikan kesabaran, menjaga kita dari kehidupan dunia yang menyesatkan, dan memberikan pemahaman agama yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang Engkau cintai dan sayangi. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu beramal soleh, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan pemahaman agama yang baik. Jauhkanlah kami dari kehidupan dunia yang menyesatkan, dan berikanlah kami ketenangan hati. Amin ya Robbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Marilah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dengan meningkatkan amal soleh, bersabar dalam menghadapi cobaan, dan terus belajar memahami agama dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalani kehidupan ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk serta perlindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.